kelompok ini melakukan analisis sentimen terhadap kata COVID dari Twitter. Kami beranggotakan 4 anggota, yaitu Soraya Zulfa Supriyatna, Mufi Oktaviani, Ana Sheila, dan Ujang Hasanuddin. Next. Nah, ini adalah kerangkanya, kerangka penelitian kita. Next. Yang pertama ada latar belakang. Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi otoritas yang bertanggung jawab atas sistem pengawasan keamanan pangan nasional untuk terus melakukan fungsi dan kegiatan rutin sesuai dengan peraturan nasional dan rekomendasi internasional. Di banyak negara, sebagian besar staf otoritas yang berwenang bekerja dari rumah. Teleworking menjadi praktik normal dan semua pertemuan tatap muka dibatalkan atau dijadwalkan ulang menjadi konferensi jauh. Sehingga semenjak COVID-19 ini terjadi banyak masyarakat yang memberikan tweetannya di Twitter tentang berita-berita terbaru, keluh kesah selama pandemi, serta doa-doa agar pandemi ini segera terselesaikan. Selanjutnya. Nah, ini merupakan timeline corona, timeline virus corona dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 kemarin. Bisa dilihat. Kemudian rumusan dan tujuan masalah kita. Pertama ada rumusan. Rumusan masalahnya itu bagaimana analisis sentimen pada COVID-19 dengan bahasa Indonesia di Twitter. Tujuannya adalah untuk mengetahui emosi masyarakat pada cuitannya di Twitter terhadap COVID-19. Next. Ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada binary classification, di mana merupakan tugas mengklasifikasi elemen-elemen dari himpunan yang diberikan ke dalam 2 kelompok. Kemudian ada tokenisasi. Tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian tertentu. Kemudian filtering atau stop word removal. Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenisasi yang telah kita lakukan tadi menggunakan algoritma stop list. Membuang kata kurang penting atau word list, menyimpan kata penting. Kemudian ada TF atau frekuensi, adalah frekuensi kemunculan dari sebuah term dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term, semakin besar pula bobotnya atau akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. Kemudian ada inverse document frequency atau IDF, merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Next. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka tentang algoritma KNN atau Fairness Network. KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari insight yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori kata terdekat. Algoritma KNN menggunakan neighborhood classification dari data yang akan atau training dengan merupakan banyaknya tetangga terdekat. Nah, selanjutnya analisis sentimen akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah sentimen analisis COVID-19 kita yang diolah menggunakan Python. Pertama, kita mengambil data dengan dataset dibentuk dari kumpulan data yang telah diambil dari Twitter menggunakan modul tweet dengan kata kunci COVID-19 Indonesia. Diambil sebanyak 400 tweet dari 24 Juni sampai 29 Juni 2020 yang kemudian dilabeli dengan 7 label emosi dan dipilih 2 buah label emosi yang saling bertolak belakang yaitu anger dan joy. Data tersebut diberi nama data UAS NKB dan di-save dalam bentuk XLSX. Yang pertama kita mengimport pandas, warnings, numpy, RE, dan NLTK. Dan kita mengimport data, ini data awal kita beri nama data
yang mengeluarkan NIST ini adalah 11 tweet pertamanya yang masih menggunakan 7 label emosi, dan ini label emosi yang kita buat masih beragam label emosinya yang akan kita benarkan menjadi satu seperti ini, dan list emosinya sudah benar hanya 7. Selanjutnya menghitung jumlah tiap kelas dengan hasil seperti ini. Dari data awal kita hanya mengambil 2, yaitu anger dan joy. Nah, data set selanjutnya kita ubah menjadi data UAS MKB dengan 6 data awal seperti ini, dan menghitung jumlah labelnya adalah segini. Jumlahnya sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya kita menghapus simbol dan link dengan mengimport Unicode seperti ini. Kita akan menghilangkan simbol dan link yang ada di cuitan-cuitan Twitter masyarakat. Selanjutnya kita melakukan tokenisasi, lemalisasi, stop word removal, dan handling slang word pada dataset. Kita mengimport Sastranawi Streamer ini untuk lematisasi terlebih dahulu, dan selanjutnya kita nge-tweet word untuk metokenisasi setiap kata pada tweet tersebut dengan handling slang word dan menghapus stop word-nya seperti ini. Nah, maka dari 4 cara di atas ini dapat pengeluaran seperti ini. Dengan kata-kata yang belum baku seperti catatan dan olahan menjadi catat, olah, dan dipisah satu-satu untuk ditokenisasi setiap katanya. Dan menampilkan 10 kata terbanyak dengan kode seperti ini adalah COVID, Indonesia, semoga, pandemi, sehat, masyarakat, cepat, Jokowi, negara, dan normal. Dan kita membuat histogramnya jadi seperti ini. Selanjutnya word cloud. Word cloud ini adalah penggambaran kata-kata yang paling banyak, seperti Indonesia dan COVID adalah kata yang paling banyak dicuitkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya nomor 7 yaitu TF dan TF-IDF. Pertama-tama, untuk kita memvektorisasi TF dan TF-IDF, kita harus menggabungkan kata-kata yang sudah di-clean tadi. Nah, sehingga bisa divektorisasi. Nah, kemudian kita memvektorisasi dengan hasil output vektorisasi TF-nya seperti ini, dan output dari vektorisasi TF IDF seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 8, kita menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi akurasi dataset kita. Pertama diubah dulu jadi yang biner jadi 1 sama 0. Terus yang selanjutnya itu kita mengakurasi menggunakan TF dan menggunakan TF-IDF. Saat menggunakan TF, kita didapatkan hasil akurasi yaitu 57,78%, dan saat menggunakan TF-IDF didapat hasil akurasi yaitu 75,56%. Sehingga pada nomor 9 kita menggunakan TF-IDF karena memiliki hasil akurasi yang lebih besar yaitu 75,56%. Pada nomor 10 kita menggunakan nilai K terbaik pada KNN untuk menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu dengan memilih K yang memiliki error terkecil, yaitu nilai K sama dengan 3. Dan didapat akurasi yaitu 82,22%. Selanjutnya dibacakan Soraya. Ya, setelah kita membuat model, model tersebut akan kita save di file yang kemudian akan kita load nantinya untuk
menggunakan pickle. Pertama kita import pickle, terus kita buat kita tentukan nama filenya, terus kita buat filenya dengan nama model_kknn. Kemudian kita buka file tersebut menggunakan fungsi open. Kemudian kita gunakan pickle dump dengan dalam kurung itu yang pertama itu yang nanti akan kita pickle, kemudian tempat kita akan save model tersebut. Nah, kemudian save tokenizer. Ya, tokenizer sudah dibuat ke dalam bentuk Python dengan nama file tokenizer_knn.ty. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk memprediksi. Pertama kita import tokenizer yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu import tokenizer_knn. Terus kita buat fungsi untuk memprediksi, yaitu def prediksi dalam kurung word. Word itu yang nantinya akan kita masukkan kalimat yang ingin kita prediksi. Nah, habis itu kita load nih semua kode ini. Nah, kemudian kita prediksi kata kalimat gua tuh bersyukur banget bisa belajar machine learning dari saat ini dan menghasilkan prediksi yaitu joy. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita pertama evaluasi dulu modelnya. Kemudian keluar seperti ini. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, karena banyaknya tweet dengan label emosi anger dan joy tidak terlalu signifikan, maka perbandingan nilai akurasi F1 score tidak terlalu jauh, di mana anger-nya itu 0,81 dan joy-nya itu 0,83. Kemudian kekurangannya itu karena data set tweet belum cukup banyak, jadi hasil akurasi keseluruhan atau micro average pada label emosi masih rendah di bawah 90%, yaitu 0,82%. Di sini salah nulis ya. Kemudian sarannya itu mungkin untuk mendapatkan akurasi yang tinggi untuk analisis emosi cuitan masyarakat di Twitter perlu ditambah dataset yang lebih banyak dan variatif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.